Shalom saudara, apa kabar? Selamat hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan tetap semangat, tetap bersuka cita, karena Tuhan Yesus kita telah naik ke surga. Karena itu, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Pasti akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Berbicaralah buat kami Tuhan. Pakailah mulut lidah hamba-Mu, biar firman-Mu jadi rema, kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk mengawali firman Tuhan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah saudara pernah mengalami sebuah penantian dalam hidup saudara? Menanti orang yang saudara sayangi, menanti orang yang saudara cintai. Apa yang saudara akan lakukan ketika saudara akan menanti orang yang saudara cintai? Saya yakin saudara akan mengisi waktunya untuk melakukan, mempersiapkan sesuatu yang disenangi oleh orang yang saudara sedang nanti. Betul? Ya. Kalau saudara sedang menanti kekasih saudara yang jauh merantau, pasti ketika saudara menanti, saudara mengingat tentang kekasih saudara, dan saudara akan melakukan sesuatu yang disenangi. Mungkin dia senang lukisan, maka saudara akan melukis untuk kekasih saudara. Betul? Nah, sama halnya hari ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus datang kedua kali. Karena waktu kita memperingati Yesus naik ke surga, kita mengingatkan diri kita bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Nah, dalam waktu penantian ini, apa yang saudara dan saya lakukan? Tentunya dari hati kita yang paling dalam, kita rindu menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan sukai. Nah, pertanyaannya, apakah saudara tahu apa yang Tuhan sukai? Apakah yang Tuhan senangkan? Apa yang ada di dalam hati Tuhan? Saya mau kasih tahu, isi hati Tuhan adalah jiwa. Detak hati Tuhan setiap waktu adalah jiwa. Ia mau semua orang diselamatkan. Ia mengasihi manusia. Sebab itu Ia mengorbankan anaknya supaya manusia berdosa diselamatkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita arahkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, yang saya beri judul Beritakanlah Injil. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, satu pesan yang mulia yang diberikan kepada kita, itulah yang kita kenal sebagai amanat agung. Apa itu? Yaitu Matius 28 ayat 19. Saya akan bacakan buat saudara. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah pesan Tuhan Yesus buat saudara dan saya, supaya kita memberitakan kabar baik. Bagaimana kita memberitakan kabar baik? Dengan kita memberitakan tentang pengampunan dosa, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus kita memperoleh pengampunan dan memperoleh keselamatan. Dosa kita dihapuskan ketika Tuhan Yesus disalib. Dosa kita disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kita bangkit sebagai orang benar bersama dengan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Inilah Injil yang harus kita beritakan. Injil ini telah mengubah kita. Maka Tuhan mau Injil ini juga mengubah orang lain. Sebab dalam Roma 1 ayat 16 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Ada kekuatan yang besar saat kita memberitakan Injil. Sebab di ayat 20 tadi dikatakan, Aku akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai saudara dan saya ketika kita memberitakan Injil. Karena waktu kita memberitakan Injil, kita sedang melakukan isi hati Tuhan. Karena itu, orang-orang yang memberitakan Injil ada di hati Tuhan.
Karena itu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita. Siapa yang menyertai kita? Dia. Di ayat yang ke-17, ya. Di ayat ke-18. Siapa yang menyertai kita? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang menyertai saudara adalah pribadi yang menerima kuasa, tidak hanya di bumi, tetapi di surga juga. Wow, apa yang terjadi ketika Injil diberitakan? Ada kuasa yang tak terbatas yang menyertai saudara. Di sana ada keajaiban, di sana ada kemuliaan, di sana ada kuasa yang tidak terbatas. Saudara mau kuasa yang tidak terbatas menyertai hidupmu? Kuasa yang tidak terbatas menyertai rumah tanggamu? Kuasa yang tidak terbatas menyertai gerejamu? Beritakanlah Injil. Jangan biarkan kita terlalu santai menikmati kehidupan yang sementara ini. Biar kita bergiat selalu untuk memberitakan Injil. Saya mau kasih tahu, ada banyak orang Kristen hidup karena Injil, tetapi ada banyak orang Kristen yang belum hidup untuk Injil. Jadi karena Injil saudara diselamatkan, Tuhan juga mau kita hidup untuk Injil. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pelayanan apapun yang kita lakukan, semuanya itu agar Injil diberitakan. Amin. Mari saksikan Injil. Bagaimana Tuhan mengubahmu, bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu. Beritakan Injil, beritakan Injil, kabarkan Injil. Doakan supaya orang terdekat saudara menerima pemberitaan Injil lewat kehidupan kita. Itulah cara kita mengisi waktu penantian ini. Itulah cara saudara dan saya mengungkapkan syukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Maka di situ ada keajaiban. Bapak Ibu masih ingat kisah tentang Kapten Rico yang memberitakan Injil selama dia dirawat sebagai orang yang terpapar corona. Ya, kesaksian, ya, berdoa buat orang-orang yang ada di dalam ruangannya, ya berdoa, ya menginjili. Orang yang diinjili, orang yang didoakan sudah keluar, sudah sembuh. Tapi satu hal, Dr. Rico tidak pernah berdoa untuk kesembuhannya. Dia hanya sibuk menginjili dan mendoakan orang lain. Dia berkata dalam doa, Tuhan, kalau ini adalah hari terakhirku, aku mau memakai sisa hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Dan itu yang dilakukan oleh Dr. Rico. Dan puji Tuhan, keajaiban, mujizat pun menghampiri Dr. Rico, menghampiri Kapten Rico. Inilah yang dimaksud dengan Injil. Ada kekuatan Allah. Ia akan menyertai saudara melewati setiap kesulitan saudara. Ia akan menyertai saudara untuk melihat keajaibannya, rencana yang terjadi dalam hidup. Ada amin. Puji Tuhan. Mungkin hari ini engkau seorang orang percaya, rindu memberitakan Injil, tetapi engkau merasa minder, merasa tidak mampu. Saya mau kasih tahu, Tuhan akan memampukan engkau. Ia akan memberikan hikmat kepadamu. Yang penting hari ini, ambil keputusan untuk komitmen hidup untuk Injil. Mengungkapkan rasa syukur kita karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya ingin saudara tahu, kata keselamatan di sini dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua, dalam bahasa Yunani adalah Yesus, yang artinya bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, artinya to rescue, to make well, to proteksi, ya. Tidak hanya menyelamatkan kita, tapi melindungi kita. Bahwa keselamatan yang Tuhan sediakan untuk melindungi kita dan untuk membuat kita semakin baik. Itulah Injil yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, Tuhan akan terus mengubah orang-orang yang menerima Injil dalam hidup. Tuhan akan terus berkarya lewat orang-orang yang hidup untuk Injil. Di situ ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Dalam Alkitab kita bisa melihat seorang perempuan yang berzinah, kedapatan berzinah, diperhadapkan di muka umum di hadapan tua-tua orang Israel. Lalu di situ mereka mau merajam dengan batu. Tapi lewat Tuhan Yesus,
mereka tidak jadi merajam perempuan itu. Singkat cerita, lewat Tuhan Yesus, mereka tidak jadi merajam perempuan itu. Dan Tuhan Yesus bilang, pergilah, aku pun tidak akan menghukum engkau. Kenapa Tuhan Yesus melakukan ini? Karena berita pengampunan dosa akan memberikan kekuatan untuk seseorang untuk berubah. Orang yang menerima pengampunan dosa akan memiliki kekuatan, menerima kekuatan untuk berubah dalam hidupnya, untuk mengucap syukur karena dia telah diampuni. Itulah rahasia Injil di dalam iman kita. Beda dengan dunia ini. Dunia ini berkata dia harus dihukum supaya dia jerah. Tetapi apakah benar demikian? Apakah hukuman bisa mengubah seseorang? Mungkin dia bisa berubah, tetapi berubah bukan karena kesadarannya, tetapi berubah karena takut dihukum. Oleh sebab itu, Tuhan kita berbeda. Ia datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa. Karena dia tahu justru di sana saudara dan saya akan menerima pengampunan dosa, akan menerima kekuatan yang luar biasa untuk kita berubah. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Ada satu kisah lagi tentang perempuan yang berdosa, ya. Waktu itu Yesus sedang main di rumah seorang Farisi yang bernama Simon, ya. Simon, ya, waktu itu menerima Yesus di rumahnya. Lalu di situ ada seorang perempuan berdosa datang meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal, membasuh kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan air matanya, mencium kaki Yesus, ya. Lalu di situ Simon berpikir dalam pikirannya, wah, kalau ia seorang nabi, dia pasti tahu siapa perempuan ini. Ketika Simon berpikir seperti itu, Tuhan Yesus memanggil, Simon, sini. Iya Tuhan. Kamu tahu mana yang lebih berbahagia? Orang yang dosanya sedikit diampuni atau orang yang dosanya banyak diampuni? Wah, orang yang dosanya banyak dong diampuni. Nih, kamu lihat perempuan ini. Aku datang ke rumahmu, engkau tidak menyediakan pembasuhan kaki buat aku. Engkau tidak mencium aku, tapi dia mencium kakiku. Engkau tidak menyediakan pembasuhan, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mengurapi aku dengan minyak, tetapi perempuan ini mengurapi aku dengan minyak. Kau tahu kenapa perempuan ini melakukan ini? Karena dosanya yang banyak itu telah diampuni. Ya, di sini Tuhan Yesus mau sampaikan kepada saudara dan saya bahwa berita pengampunan akan memberi kita kekuatan untuk berubah, untuk kita mengasihi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari terimalah kekuatan itu dalam hidupmu. Ada kekuatan yang besar, kekuatan yang tidak terbatas yang akan menyertai engkau dan saya untuk kita melihat orang-orang diubahkan oleh Tuhan, untuk kita melihat kita dipakai Tuhan luar biasa bagi kemuliaannya. Ada keajaiban yang akan menyertai saudara dan saya. Mari isi waktu ini, jangan biarkan waktu ini diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Kita sudah melihat tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin nyata. Ini sebuah peringatan buat kita untuk kita mengisi waktu ini dengan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan pengampunan dosa bagi semua. Ada amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati setiap firman-Mu yang sudah didengar oleh setiap anak-anak Tuhan lewat siaran online ini. Tuhan yang menyempurnakan firman ini, Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi rema, kekuatan dan berkat yang luar biasa, memulihkan, membawa kami kepada kekuatan Allah yang menyelamatkan, membawa kami kepada kekuatan yang tidak terbatas karena Engkau Allah yang menerima kuasa di surga dan juga di bumi. Itulah yang menyertai kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar. Biar kami hari demi hari menyadari akan panggilan yang luar biasa, yaitu memberitakan Injil keselamatan buat orang-orang sekeliling kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.